Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Teks deskripsi disusun oleh 4 elemen dasar, yaitu yang pertama judul, untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Yang kedua, identifikasi, merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Yang keempat, deskripsi, merupakan penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Jenis teks deskripsi. Seperti yang kita ketahui, teks deskripsi memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu, teks deskripsi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif, merupakan teks deskripsi yang mengambil topik berdasarkan kesan atau penilaian dari penulis teks tersebut. Yang kedua, teks deskripsi spasial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan sebuah lokasi atau ruang. Yang ketiga, teks deskripsi objektif, teks deskripsi yang menggambarkan keadaan dari sebuah objek tanpa menambahkan penilaian dari penulis teks. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Berikut merupakan kaidah kebahasaan mengenai teks deskripsi, antara lain sebagai berikut. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobilku, dan lain-lain. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, dan lain-lain. Mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam coklat, dan lain-lain. Mengandung kata kerja perasaan, pendapat, dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek, seperti saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah, dan lain-lain. Mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di kopi shop, di rumah sakit, dan lain-lain. Yang terakhir, mengandung bahasa kiasan, merupakan sebuah perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan dalam sebuah teks. Terdapat 5 kaidah kebahasaan dalam sebuah teks. Yang pertama, ejaan. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, tata kalimat. Yang kelima, kepaduan paragraf. Ciri penulisan teks deskripsi. Penulisan teks deskripsi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri dan nama objek-objek geografi. Contohnya, Selat Karimata. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur perincian. Contoh, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contoh, Tari Saman berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Penggunaan kata depan di dan awalan di.
Kata di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata tempat, arah, atau keterangan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di bawah, di rumah. Kata depan di sebagai awalan berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan awalan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dirawat, dijaga. Penulisan kata berawalan men. Awalan men luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, dan S. Misalnya adalah men ditambah pengaruh ditambah I sama dengan mempengaruhi. Yang hilang adalah huruf P. Awalan men tidak luluh jika diikuti oleh kata dasar berawalan K, T, P, S berupa klaster atau konsonan rangkap. Contohnya adalah memprakarsai, mengkriminalkan. Demikian penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.